Oke, materi yang pertama yaitu kita akan belajar bagaimana cara mengkonversi waktu. Nah, yang harus kamu ingat adalah bentuk 3 konversi tetap dalam waktu. Nah, ini harus kamu ingat ya, karena besarnya selalu segini. Ingat, harus diingat di luar kepala ya. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik dan 1 jam sama dengan 3600 detik. Nah, hanya 3 aja nih yang harus kamu ingat, yang harus dihafal di luar kepala ya. Nah, urutannya yang paling kecil adalah si detik. Di atas detik ada menit dan yang paling besar adalah jam. Jadi urutannya detik yang paling kecil, terus di atas detik ada menit dan yang paling besar adalah jam. Oke. Contoh soalnya seperti ini. Contoh nomor 1. 5 jam berapa menit? Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Ada kata kuncinya. Di sini Ibu tulis kata kuncinya adalah kalau dari besar ke kecil itu cara mengerjakannya dikali. Tapi kalau dari kecil ke besar cara mengerjakannya dibagi. Contoh nomor 1, 5 jam sama dengan berapa menit? Maka kita tulis dulu di sini soalnya 5 jam ke menit. Lebih besar jam atau menit? Lebih besar jam kan? Kan tadi Ibu bilang paling besar adalah jam. Maka dari besar ke kecil. Kalau dari besar ke kecil, kata kuncinya adalah dikali. Maka cara mengerjakan nomor 1 ini dikali. Paham ya? Dikali berapa? Lihat 1 jam berapa menit? 1 jam berapa menit? 60. Tulis 60. Nah, ini kita hitung. Ambil depannya. 5 dikali 6. 5 kali 6, 30. Ingat, kalau dikali 0 bertambah. Tapi kalau dibagi 0 berkurang. Karena ini dikali, maka 0-nya bertambah nih. Di sini kan nggak punya 0. Di sini punya 0, 1. Karena dikali 0-nya ditambah. 0 ditambah 0-nya 1. Jadi 1. Maka di sini tulis 0. 5 kali 6 30, karena ada 0 lagi di sini tulis gitu ya. Maka jawabannya adalah 300 menit. Oke, contoh nomor 2 ya. 2 jam berapa detik? Tulis dulu soalnya. 2. Lihat, dari jam ke detik, lebih besar jam atau detik? Lebih besar jam kan? Maka ini dari besar ke kecil. Kalau dari besar ke kecil caranya dikali. Maka ini dikali. Dikali berapa? Lihat, 1 jam berapa detik? 1 jam adalah 3600 detik. Berarti tulis 3600. Cara cepatnya, ini kalau kamu mau pakai cara biasa manual 3600 dikali 2 itu dijabarkan ke bawah boleh aja, tapi ini Ibu ajarkan cara cepatnya. Ambil depannya 2 dikali 36, hasilnya 72. Kalau dikali 0-nya bertambah, ada berapa 0 di sini? Ada 2, maka tulis aja di sini 0-nya 2. Selesai deh, lebih cepat kan? Maka jawabannya adalah 7200 detik. Oke, contoh nomor 3. 180 menit berapa jam? Kita tulis dulu soalnya 180. Lihat dari menit ke jam, lebih besar menit atau jam? Lebih besar jam kan? Maka soal ini adalah dari kecil ke besar. Kata kuncinya apa kalau kecil ke besar? Dibagi. Maka cara mengerjakannya dibagi. Dibagi berapa? Lihat. 1 jam berapa menit? Tetap dari 1 jam berapa menit? 1 jam adalah 60 menit. Nah, kalau sudah begini kita hitung.
depannya. 18 dibagi 6. Dapat 3. Ingat, kalau dibagi 0 berkurang. Kalau dikali 0 bertambah, tapi kalau dibagi 0-nya berkurang. Kalau karena ini dibagi maka 0 berkurang, di sini ada 1 0-nya, di sini ada 1 0-nya. Jadi kita kurangi 1 dikurang 1. Habis deh. Berarti ini enggak punya 0 lagi. Maka jawabannya adalah 3 jam. Ya, yang harus kamu ingat juga adalah pokoknya kalau dikali 0-nya bertambah, kalau dibagi 0-nya berkurang. Oke, contoh selanjutnya ya. 1200 detik berapa menit? Tulis dulu soalnya. 1200. Lihat dari detik ke menit. Lebih besar detik atau menit? Lebih besar menit. Maka soal ini adalah dari kecil ke besar. Kalau dari kecil ke besar, maka cara mengerjakannya dibagi. Maka ini dibagi. Dibagi berapa? Lihat 1 menit berapa detik? 60. Nah, kita kerjakan. Ambil depannya. 12 dibagi 6 dapat 2. Kalau dibagi 0-nya berkurang. Lihat di sebelah kiri ada 2 0, di sebelah kanan ada 1 0. 2 dikurang 1 hasilnya 1. Maka di sini 0-nya hanya 1. Maka jawabannya adalah 20 menit. Oke, lanjut soal nomor 5. 7200 detik berapa jam? Kita tulis dulu soalnya. 7200 detik ke jam. Maka dari kecil ke besar. Maka cara mengerjakannya dibagi. Dibagi berapa? Lihat 1 jam berapa detik? 3600. Nah, ambil depannya. 72 dibagi 36 dapat 2. Kalau dibagi 0 berkurang. Di sini ada 2, di sini ada 2. 2 dikurang 2 habis. Maka jawabannya adalah 2 jam. Mudah kan? Oke, contoh selanjutnya pakai koma-koma ya, angkanya ya. 0,5 jam berapa menit? Nah, maka 0,5 ini kita ubah dulu ke bentuk pecahan. Ingat, mengubah bilangan desimal ke bentuk pecahan sudah Ibu ajarkan pada pembelajaran sebelumnya. Harus diingat ya, nggak boleh dilupa. 0,5 maka ubah ke bentuk pecahan. Ambil angka di depan di belakang koma 5 per ada berapa angka di belakang koma? Ada 1, maka per 10. Kalau 2 angka per 100, kalau 3 angka per 1000. Oke? 5 per 10 ini bisa disederhanakan lagi. Masing-masing dibagi 5. Maka bentuk paling sederhananya adalah 1 per 2. Nah, ini sudah paling sederhana, maka lanjut. Apa soalnya? Dari jam ke menit. Maka dari besar ke kecil. Cara mengerjakannya dikali. Dikali 1 jam berapa menit? 60. Oke? Nah, ini adalah operasi perkalian pecahan. Jangan dilupa lagi nih. Ini pembelajaran sebelumnya. Oke, ini kan bilangan bulat. Dia nggak punya penyebut. Maka kita tulis aja kalau setiap bilangan bulat itu pasti per 1. Kalau perkalian, kita pakai cara coret-coret. Ini pasangannya yang ini pasangannya yang ini, diagonal ya. 1 dengan 1 tidak bisa dicoret. 60 dengan 2 bisa dicoret. Ini kita coret aja. Nah, masing-masing kita bagi 2. 2 bagi 2, 1. 60 bagi 2, 30. Sudah tidak bisa lagi dicoret. Lanjut, atas kali atas. Pembilang kali pembilang. 1 kali 30. 30 per penyebutnya 1 kali 1 1. 30 per 1 sama dengan 30. Maka jawabannya adalah 30 menit. Contoh selanjutnya. Nah, ini soalnya pecahan nih ya. 2/3
berapa detik? Nah, karena ini sudah bentuknya pecahan, bukan desimal, langsung saja tulis 2/3 jam ke detik. Maka dari besar ke kecil, kata kuncinya dikali, maka ini dikali. 1 jam berapa detik? 3.600. Nah, ini lagi-lagi operasi perkalian pecahan. Ingat, ini bilangan bulat, setiap bilangan bulat penyebutnya selalu 1. Pakai cara coret ya, kali silang. Coret-coret. 2 dengan 1 tidak bisa dicoret. 3 dengan 3.600. Nah, kita ambil depannya 36-nya, nolnya diabaikan dulu. 3 dengan 36 itu bisa dicoret, bisa dibagi, masing-masing dibagi 3. Kita coret-coret, 36-nya yang dicoret. 3 bagi 3, 1. 36 bagi 3, 12. Nah, karena ini 12 ada 0 di sini, maka ini jadi 1.200. Sudah tidak ada lagi yang bisa dicoret, kita kalikan. Atas kali atas, 2 kali 12, 24. Ada 0-nya 2, kita tulis. Dah. Per bawah kali bawah, 1 kali 1 per 1. Maka 2.400 per 1 ya 2.400. Detik. Jadi jawabannya adalah 2.400 detik. Materi selanjutnya yaitu tentang penjumlahan waktu. Nah, ini contoh soalnya. 1 jam 36 menit 14 detik ditambah 2 jam 14 menit 12 detik. Nah, ini sebenarnya konsepnya sama seperti penjumlahan seperti biasa, penjumlahan biasa. Oke, kita kerjakan ya. Kita kerjakan dari yang sebelah kanan dulu. Kan kita kalau penjumlahan biasa kan pasti dari kanan dulu kan? Berarti dari sini dulu. Berarti yang detik tulis di sini detik. Lihat, 4 tambah 2 6, 1 tambah 1 2. Yang menit 6 tambah 4 10, tulis 0 simpan 1. 1 tambah 3 4, 4 tambah 1 5, 50 menit. Yang jam 1 tambah 2 3. Maka jawabannya adalah 3 jam 50 menit 26 detik. Simpel kan? Ini penjumlahan biasa. Oke, soal nomor 2. 2 jam 24 menit 37 detik ditambah 2 jam 13 menit 48 detik. Oke, langsung aja kita jumlahin yang dari kanan. Berarti tulis di sini detik. 7 tambah 8 15, tulis 5 simpan 1. 1 tambah 3 4, 4 tambah 4 8. Menit 4 tambah 3 7, 2 tambah 1 3. Jam 2 tambah 2 4. Udah selesai? Belum. Kita lihat dulu di sini. Ada 85 detik. Sedangkan 1 menit itu paling diubah ke detik itu kan 60 detik. Maka detik itu paling besar hanya 60. Nggak ada tuh 61 detik. Kalau dalam konversi waktu itu paling besar detik ya 60, karena 1 menit ya 60 detik. Jadi kalau ada detiknya lebih dari 60, dia harus diubah dulu. Ya, karena ini lebih dari 60, ini harus dikurangi 60. Kurangi 5 kurang 0 5, 8 kurang 6 2. Maka si 85 detik ini berubah menjadi 25 detik. 60-nya kemana? Pindah dia ke menit. Nah, karena dia sudah pindah ke kawasannya menit, maka 60 detik berubah menjadi 1 menit. Karena kan 60 detik itu 1 menit, ya kan? Dia kan pindah ke wilayahnya menit, maka 60 detik setelah pindah ke menit menjadi 1. Bertambah dari ke 37
37. 37 ditambah 1 jadi 38. Nah, jadi 60-nya pindah ke menit. Karena pindah ke menit, 60 detik menjadi 1 menit. Ya. Jadi jawabannya adalah 4 jam 38 menit 25 detik. Jadi kalau kamu nggak diubah dulu nih, salah jawabannya ya. Karena nggak ada 85 detik. Paling besar 60 detik. Seperti ini ya teman-teman. Nah, contoh terakhir ya. 5 jam 40 menit 50 detik ditambah 1 jam 25 menit 38 detik. Kita jumlahkan dulu. Ini detik, 0 tambah 8, 8, 5 tambah 3, 8, yang menit, 0 tambah 5, 5, 4 tambah 2, 6, yang jam, 5 tambah 1, 6. Sudah selesai? Belum, kita cek dulu. 6 jam, oke, nggak ada masalah. 65 menit, nah ini. Sedangkan menit itu paling besar 60, kan 1 jam sama dengan 60, ya kan? Maka menit juga paling besar hanya 60. Ini lewat nih, 65, harus diubah. 88 detik, nah ini juga harus diubah, karena detik itu paling besar 60. Oke, caranya gimana? Kayak tadi. Kita kurangkan dengan 60. Oke, 8 kurang 0, 8. 8 kurang 6, 2. 60-nya pindahkan ke menit. 60 detik berubah menjadi 1 menit. Maka ini 65 bertambah 1 jadi 66. Nah, 66 juga kan harus diubah karena ini lewat dari 60. Maka kita kurangkan lagi dengan 60. Karena kan 1 menit paling besarnya 60. Maksudnya menit paling besar 60, maka harus diubah. Dikurang dengan 60. 6 kurang 0, 6. 6 kurang 6, habis. Maka menitnya ini hanya 6 menit. 60-nya kemana ini? Pindah ke jam. 60 menit kan 1 jam. Maka ini bertambah 1. 6 tambah 1 jadi 7. Nah, seperti itu. Jadi jawaban yang tepatnya adalah 7 jam 6 menit 28 detik. Jadi kalau kamu jawabnya hanya sampai sini, jawabannya salah ya nak, kurang betul. Yang paling betul adalah yang ini. Oke? Nah, sekarang menyelesaikan soal cerita terkait waktu. Nah, ini Ibu ambil dari soal halaman 67, buku paket halaman 67 nomor 3. Nah, sebelum kita kerjakan soalnya harus kamu pahami dulu. 1/2 atau setengah itu kalau bilangan desimalnya 0,5 itu juga dibaca setengah. Jadi setengah atau 0,5 jam itu sama dengan 30 menit. Jadi kalau 1,5 jam itu sama dengan 1,5 jam atau 1 jam 30 menit. Kalau 2,5 jam maka 2 jam 30 menit. 7,5 jam maka 7 jam 30 menit dan seterusnya. Oke? Sekarang kita lihat soal nomor 3. Irwan mulai belajar pukul 07.15. Tulis. Berarti mulainya dia 07.15. Jika dia belajar selama 1,5 jam, dia belajarnya 1,5 jam. Maka pukul berapa Irwan selesai belajar? Nah, pukul berapa Irwan selesai belajar? Maka soal ini cara mengerjakannya ditambah. Karena yang ditanya adalah akhirnya. Ya, maka ditambah. Kalau dia nanyanya awalnya, maka dikurang. Misalnya contohnya gini. Irwan selesai belajar jam 9. Ia belajar selama 1,5 jam. Maka Irwan belajarnya mulai pukul berapa? Nah, kalau pertanyaannya mulainya, awalnya, cara mengerjakannya dikurang. Tapi kalau pukul berapa Irwan selesai belajar, maka yang ditanya akhirnya, kalau yang ditanya akhirnya, maka cara mengerjakannya
tambah. Ingat ya. Nah, sekarang berarti karena awalnya dia mulai 07.15 dan durasi dia belajar 1,5 jam, 1,5 jam itu sama dengan apa? 1 jam 30 menit. Maka kita tambahkan nih ke sini. Nah, 07.15 ini adalah, Ibu jelaskan dulu. Yang 07 ini adalah wilayahnya jam. Yang 15 ini wilayahnya menit. Maka kita harus meletakkannya sesama jam dan sesama menit. 07.15 1,5 jam sama dengan 1 jam 30 menit. Maka 1 jamnya di sini di kelompok jam, 30 menitnya ya di kelompok menit. Nah, gitu. Tambahkan 5 tambah 0, 5, 1 tambah 3, 4, 7 tambah 1, 8, 0. Maka jawabannya adalah Irwan selesai belajar pada pukul 08.45. Oke, contoh selanjutnya ya nak. Ayah sampai di kantor pukul 6.45. Perjalanan ayah dari rumah ke kantor selama 0,5 jam. Pertanyaannya, pukul berapa ayah berangkat? Pukul berapa ayah berangkat? Maka yang ditanya adalah awalnya. Kalau yang ditanya awalnya, cara mengerjakannya dikurang. Maka tulis dulu 06.45. Perjalanannya selama 0,5 jam. 0,5 jam itu sama dengan setengah jam. Setengah jam itu sama dengan 30 menit. Maka 30 menitnya tulis di mana? Ya, di wilayahnya si menit, di sini. Kurang 5 kurang 0, 5. 4 kurang 3, 1. Ini tidak ada jam, maka langsung turunkan saja si 6. Nah, maka ayah berangkat pukul 06.15. Soal terakhir ya. Yakub pergi ke Bandung. Berangkat pukul 08.15. Perjalanan ke Bandung memakan waktu selama 2 jam 55 menit. Pertanyaannya, pukul berapa Yakub sampai di Bandung? Sampai di Bandung, maka yang ditanya akhirnya. Kalau yang ditanya akhirnya, cara mengerjakannya ditambah. Maka tulis, dia berangkat pukul 08.15. Perjalanannya selama berapa? 2 jam 55 menit. Maka 2 jamnya itu tulis di wilayahnya jam, 55 menitnya tulis di wilayahnya menit. Nah, ditambah 5 tambah 5, 10. Simpan 1. 1 tambah 1, 2. Tambah 5, 7. 8 tambah 2, 10. Simpan 1. 1 tambah 0, 1. 10.70. Sudah selesai? Belum. Kita lihat dulu. Mana ada jam 10.70? Nggak ada. Karena paling besar adalah 60. Itu pun harusnya ditulisnya 10.59. Karena kalau udah masuk ke 60 itu sudah masuk ke jam selanjutnya. Ini 10.70. Nah, ini harus diubah. Caranya gimana? Seperti yang tadi caranya. Kita kurangkan dengan 60. Kurangin. 0 kurang 0, 0. 7 kurang 6, 1. 60-nya pindah ke jam. Ini kan wilayahnya si menit. Ini wilayahnya jam, pindah ya. Kalau sudah pindah, si 60 menitnya berubah menjadi 1 jam. Nah, maka 10 ini ketambahan 1 jam. 10 tambah 1, 11. Maka Yakub sampai di Bandung pukul 11.10. Jadi kalau kamu jawabnya sampai di Bandung pukul 10.70, belum betul. Bisa dibilang salah, karena nggak ada tuh pukul 10.70. Jadi yang tepat adalah 11.10. Seperti itu ya nak.